Kuasa hukum PT Klip Soejarwo tetap kukuh bahwa dari catatan perubahan puluhan sapam ini bukan karyawan PT Klip. Sementara terkait tempo yang diminta Disnaker sebagai kuasa hukum dirinya akan mempelajari hal ini. Terkait keluarnya pemberitahuan Disnaker, PT Klip memberikan waktu menerima atau menolak selama 10 hari, terhitung tanggal dikeluarkan 30 Juli. Soejarwo menjelaskan bahwa perselisihan yang terjadi antara klien dengan Satuan Pengamanan Perumahan merupakan hal yang harus diluruskan. Dalam perjanjian kerja yang ditandatangani sebelumnya tidak ada kontrak antara pekerja dengan kliennya, melainkan dengan saudara Franky Wijaya yang merupakan ketua paguyuban sebelum diserahkan kepada PT Klip. Sehubungan dengan peristiwa adanya tuntutan dari rekan-rekan kita sebagai security PT Perumahan, perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini tidak ada pemecatan atau pemberhentian terhadap tenaga security yang ada di perumahan tersebut. Dan perlu kami sampaikan bahwa PT Klip tidak merasa bahwa karyawan yang bekerja yang sekarang ini ya, bagian security menganggap dirinya sebagai karyawan PT Klip. Karena senyatanya PT Klip tidak pernah mengangkat mereka sebagai karyawan. So pada saat gilirannya terjadi persoalan ini semata-mata karena seseorang yang bernama Pak Franky tersebut tidak lagi mengelola hasil pungutan dari warga-warga yang pada gilirannya akan diberikan kepada pihak security dialihkan kepada paguyuban. Disitulah timbul persoalan sehingga pihak security itu merasa saya ini anak buahnya Pak Franky, sementara Franky itu bagian dari warga Villa Citra yang kebetulan PT Klip tersebut beliau adalah pendirinya. Di sini persepsi yang harus kita samakan terlebih dahulu. Jadi sampai sekarang perlu dipahami tidak ada pemberhentian. Bagaimana kami mau memberhentikan kalau pengangkatannya pun tidak ada. Jadi kami sebagai kuasa hukum PT Klip sangat keberatan kalau akan mengeluarkan surat pemberhentian. Karena saya tidak punya dasar kapan dia diangkat. Supaya tidak timbul kerancuan, makanya sesuai dengan amanah bukan hanya Undang-Undang Ketenagakerjaan, ada Undang-Undang Perumahan, ada Peraturan Kapolri, bagaimana keberadaan satpam tersebut, kan begitu. Jadi satpam tersebut sejatinya itu bukan karyawan PT Klip. Kenapa? Kita harus lihat dulu bagaimana hubungan ketenagakerjaan itu. Harus ada yang memberi pekerjaan, harus ada yang menerima pekerjaan, harus ada upah. Dari tiga-tiga ini yang harus kita pahami. Ada pekerjaan di situnya. Pekerjaan jelas ya sebagai security. Yang memberi siapa? Ini masyarakat semua nih. Karena bukan berasal gaji mereka itu dari perusahaan PT Klip, tapi dihimpun dari masyarakat. Dari seluruh warga-warga. Sampai yang tinggal di perumahan, ada penjaga malam, ada satpam, pastilah itu diambil dari warga masyarakat untuk membayar satuan pengamanan tersebut. Disinilah timbul persoalan. Di satu sisi rekan-rekan kita bagian security itu menganggap dia karyawan PT Klip, sementara PT Klip tidak pernah merasa karena memang senyatanya tidak pernah ada pengangkatan karyawan yang bergerak di bidang security tersebut. Inilah yang jadi persoalan. Pihak security melalui kantor hukumnya rekan kita Ardiansah membuat suatu semacam tuntutan lah, nilai secara keseluruhannya itu kurang lebih 6,4 miliar. Saya sampaikan kepada PT Klip, ternyata PT Klip ini kok seperti ini, hitungannya dari mana? Maka dihitung lagi lah oleh Disnaker. Disnaker juga menghitung layaknya kalau sebagai pemutusan hubungan kerja dengan nilai 2, sekian miliar. Itu pun kita siapa yang harus bayar? Apakah yang harus bayar ini seluruh warga masyarakat atau seluruh warga Villa Citra tersebut untuk membayar kewajiban-kewajiban itu? Ini jadi persoalan. Yang mau nombokin sopo ini? Kalau pihak perusahaan nggak pernah merasa punya karyawan yang di bidang security. Tapi kalau mau bayar, ayo kita sampaikan kepada seluruh masyarakat penghuni itu, ayo kita urunan, kita berhentikan. Nggak ketemu siapa yang mau bayar ini. Inilah persoalannya. Jadi nggak ada masalah yang dulunya nerima dari Pak Franky misalnya
sebagai dulunya pengelola segala macam, sekarang ada paguyuban sama. Kenapa ini kok nggak dilanjutkan? Dibanding dengan tenaga seperti yang lain, saya nggak bisa membeda-bedakan. Tentunya ini sampai sekian lama itu tentunya di situ sudah nyaman lah. Tapi kenapa bisa terjadi demikian? Saya ingin mencari solusi yang terbaik. Mudah-mudahan dalam minggu ini saya ketemu sama prinsipal untuk membicarakan hati ke hati, mencari jalan keluar yang terbaik. Sebelum 10 hari nanti akan ditindaklanjuti oleh Disnaker. Kami hormatilah sama-sama. Untuk PHK yang dilaporkan, para Satpam PT Klip tidak pernah mengatakan hal ini, karena Satpam yang berselisih bukan merupakan karyawan PT Klip. Sementara dalam rilis kuasa hukum 44 satuan pengamanan yang diberhentikan sepihak, PT Klip menyampaikan bahwa Dinas Tenaga Kerja Bandar Lampung selaku mediator atas penyelesaian pengusulan PT Klip untuk membayar pesangon 44 Satpam sebesar 2 kali atau sejumlah 2,8 miliar. Sesuai ketentuan pasal 156 ayat 2, pasal 156 ayat 3, dan pasal 156 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jika hingga batas waktu yang ditentukan tak ada kesepakatan antaranya, korban PHK sepihak dan PT Klip, maka perselisihan industrial ini akan dibawa ke Persidangan Hubungan Industrial atau PHI. Berbagai dokumen pendukung telah dipersiapkan untuk memperkuat proses persidangan. Jadi semacam sebuah anjuran mediator. Apa yang menjadi kesimpulan daripada mediator, inilah yang disampaikan dalam surat yang namanya anjuran mediator yang sudah kami terima. Ya, surat ini kemarin kami terima ya dari ini ya. Yang isinya itu mengkaji daripada persoalan tadi. Ya. Nah, yang pada akhirnya pada kesimpulannya pihak Disnaker melalui pihak mediator itu menganjurkan ya agar PT Citra Lestari Indah Perkasa PT Klip membayar pesangon sebesar 2 kali sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ya, kepada saudara Ali Akbar dan kawan-kawan sebanyak 4 orang itu ya. Jadi itu anjurannya yang menilainya, yang besaran nilainya itu mencapai 2,8 miliar ya, total mereka ini ya, total mereka ini. Nah, yang menurut kami yang sangat penting adalah ya, tidak hanya sekadar mengenai masalah uang ini. Yang paling penting adalah pihak mediator itu bahwa mereka ini adalah karyawan PT Klip. Menurut mediator, mereka ini adalah karyawan PT Klip. Perjuangan korban pemecatan sepihak ini masih berlangsung. Mereka bukan budak. Mereka bukan sapi perah di zaman modern. Mereka hanya orang-orang yang mencoba menanyakan hak, namun dituding pemberontak kerja. Mencoba membalik nasib yang ternyata susah. Saya, Taskia Azizah dan tim redaksi. Sampai jumpa di News Trending berikutnya.